polisi, karena itulah fungsi dari Babin Kamtibmas. Nggih. Makanya setiap Babin Kamtibmas biasanya meninggalkan nomor telepon kepada masyarakat. Nggih. Jadi apabila suatu hari ada suatu kejadian atau apa, masyarakat bisa menghubungi Babin Kamtibmas. Boleh tanya apa aja? Boleh tanya apa aja? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kekawanan hari ini ulun senang benar karena hari ini ulun kedatangan bintang tamu yang luar biasa. Lain dari biasanya, beliau adalah seorang polisi. Nama beliau sangat unik, nama beliau Abri. Pertamanya ulun bingung kenapa nama beliau Abri. Untuk lebih jelasnya kita takuni Sidin aja langsung kayak Pak penjelasan Sidin. Ya, silahkan Pian jelaskan. Nah, oke, terima kasih Om Abdul Rashid ya. Iya. Nama channel YouTube-nya. Iya. Kalau masalah nama saya ya, kenapa dinamakan orang tua saya Abri? Sebenarnya nama kepanjangan saya tuh Ahmad Abri Anur. Abri Anur. Ya, Ahmad Abri Anur. Cuma mulai dari kecil memang sudah dipanggil Abri saya. Iya. Nah, kebetulan jadi dinamakan Abri. Tanggal lahir saya tuh berbarengan dengan tanggal lahir TNI. Iya. 5 Oktober. Nah, jadi kalau tentara ulang tahun saya juga ulang tahun dong sama. Iya. Nah, karena pas berbarengan 5 Oktober. Jadi beimbay lah setiap kali ulang tahun. Nah, ini kan bulan Nggih. Agustus September. Nah, berarti sebentar lagi saya ulang tahun dong. Iya. Nah, itu riwayat dari nama saya sih. Nggih. Ini apakah orang tua Pian itu polisi juga sebelumnya? Kebetulan kalau bapak saya pensiunan Polri juga. Iya. Namun dulu itu waktu masih gabung ya, antara TNI dan Polri itu masih jadi satu. Iya. Bapak saya itu masih pendidikannya masih gabung dulu TNI dan Polri. Jadi beliau dulu itu jadi polisi iya, jadi kepala desa iya dulu. Jadi sempat sampai 20 tahun kalau tidak salah, kurang lebihnya jadi kepala desa. Iya. Alhamdulillah termasuk dipercaya masyarakat juga dulu. Jadi itulah yang membuat nama Pian itu jadi Abri lah sejarahnya. Jadi bukan kada sengaja itulah memang ada apa itu sejarahnya. Ya, pas berbarengan tadi dengan 5 Oktober. Iya. Tahun tentara. Ini mungkin masyarakat belum tahu Pian ini bertugasnya di mana. Nah, kepada masyarakat nih supaya bisa mengetahui, karena saya kan menggunakan ban lengan warna kuning ini ya. Jadi tugas ulun ini saat ini di Polsek Anjir Muara itu sebagai Babin Kamtibmas. Nah, jadi Babin Kamtibmas itu kan Bayangkara Pembina Keamanan. Bayangkara Pembina Kamtibmas lah, keamanan dan ketertiban masyarakat. Iya. Jadi kalaunya ada permasalahan di desa ataupun ada cekcok antar tetangga misalkan nih, bisa Buhan Pian ibaratnya menghubungi Babin Kamtibmas. Karena sifatnya Babin Kamtibmas ini adalah dia berbaur dengan masyarakat, sering melaksanakan door to door. Fungsinya kan sering melaksanakan kunjungan dari rumah ke rumah gitu, untuk mendata apa segala macam gitu. Tugas singkat dari Babin Kamtibmas. Ini kalau boleh tahu lah, Pian ini mulai bertugas menjadi polisi ini mulai tahun berapa? Kalau ulun diangkat jadi anggota Polri itu sejak tahun 2014. 2014, sekarang 2022. Ya kurang lebih 9 tahun. Iya, kurang lebih 9 tahun. 10 tahun lah. Ya, cukup berpengalaman. Ini Pian bertugasnya di Polsek Anjir Muara. Ya. Kalau rumah Pian di mana itu? Kebetulan kalau rumah saya di Komplek Batola Residen di Handil Bakti. Handil Bakti. Ya. Berarti Pian di Handil Bakti bertugasnya di Anjir Muara. Ya, betul. Di Anjir Muara, di desa Anjir Serapat Baru. Anjir Serapat Baru. Kepala desanya Bapak Rudiani. Nah, mungkin kenal juga Talong Sidin. Belum kenal, Bang. Oh, belum kenal. Mungkin Pian kena yang mengenalkan. Sebelum Pian bertugas menjadi Babin
Babin Kamtibmas, sebelumnya pian ini bertugas di mana? Sebelum ulun jadi Nggih, Babin pernah Kamtibmas, nggih pernah bertugas sebagai apa kayak itu nah? ulun dulu itu di lantas, Nggih. di bagian lalu lintas. Iya. Sebelum jadi Babin, sempat kurang lebihnya 1 tahun lah. Nggih. Saya jadi jadi lantas ya. Iya. 1 tahun kurang lebih. Di situ saya dulu bagian di Kiasa. Bagian di Kiasa itu bagian penyuluhan Om, Iya. penyuluhan dari sekolah ke sekolah. Jadi kita memberikan himbauan mengenai lalu lintas. Apalagi kan saat ini kan pelajar ya, pelajar Nggih. banyak yang pakai kendaraan Banyak yang ngebut-ngebutan, ugal-ugalan lah. ugal-ugalan apa. Jadi kita Nggih. memberi pemahaman tentang tata tertib dalam berlalu lintas, Nggih. gitu. Aturan-aturan dalam berlalu lintas lah gitu. Supaya selamat berkendara. Selamat berkendara. Iya. Apalagi Nggih. saat ini kadang tuh helm yang kegunaannya untuk di kepala, Nggih. di andak, kadang dicantolkan di kendaraan gitu Nggih. aja Mas, sekarang. Nggih. Nah, Cuma padahal digantung aja lah. iya, dulu waktu saya masih di lantas tuh apa ya, memberikan pemahaman nih kepada masyarakat Nggih. bahwa kenapa Bu, ibu-ibu sih, Nggih. kenapa Bu helmnya kok nggak dipakai? Ulun para kajepa aja ya. Nggih. Ke situ aja ya. Padahal kita ya yang namanya ingin musibah, Nggih. kita kan tidak tahu nih musibah Iya, iya. kapan datangnya kan Nggih. tergantung yang di atas sih. Nah, gitu. Jadi namanya musibah kita tidak mengetahui, biarpun kita 5 langkah dari rumah aja kalau Nggih. yang ingin terjadi kan tidak ada yang tahu. Nah, jadi lebih baik kita antisipasi. Ibarat apa ya, buah itu Om, coba taruh aja buah semangka Iya, iya. di dalam helm ya kan, kita jatuhkan langsung ke lantai tuh dia tidak langsung pecah. Nggih. Tapi kalaunya buah semangka itu langsung kita jatuhkan tanpa ada pelindung helm tadi, Pasti pasti dia pecah. langsung pecah. Nah, itu Iya. juga yang Nggih. dialami oleh kepala kita. Makanya diberi pemahaman Nggih. gitu. Ada salahnya ya kalau ikhtiar. Nah, Nggih. ikhtiar betul Pian. Masalah itu musibah itu kan urusan yang Maha Kuasa. Nah, betul. Kita kan ikhtiar memberikan pemahaman ya agar memahami aturan-aturan Nggih. tentang Kamsel Nggih. secara lantas. Kalau dibiasakan akhirnya kan kebiasaan itu menjadi apa? Kebiasaan. Iya. Kalau dibiasakan, kalau kada dibiasakan terbiasa kada memakai helm. Nggih. Mungkin dia nggak pakai helm takut kegantengannya Nggih. kurang Iya, atau iya. takut rambutnya rusak kan macam-macam Nggih. kan orang. Anak-anak zaman sekarang kan Nggih. gitu. Mungkin apa itu ada tips lah dari Pian supaya memakai helm itu menjadi suatu kebanggaan atau menjadi sesuatu yang keren lah memakai helm itu. Apa ya? Ya saya berpesan terutama kepada para pemuda nih ya, pemuda khususnya di Anjir Muara ini, pelajar yang menggunakan kendaraan, terutama kendaraan roda 2, agar selalu memperhatikan keselamatan diri sendiri. Salah satunya jangan lupa untuk menggunakan helm, karena apa? Helm itu sangat penting dan sangat wajib bagi pengendara. Kalau terjadi apa-apa, itulah pelindung utama kita menggunakan helm. Dan juga harus dilengkapi dengan spion. Iya. Untuk melihat sisi kanan kiri kalau ada orang menyeberang secara mendadak. Iya, nggih. Nah, itu karena saat ini di Anjir Muara sangat rawan loh, Om. Nggih. Sering terjadi kecelakaan, Nggih. macam-macam kecelakaan. Nah, itu. Jadi kita harus bisa juga memposisikan keadaan posisi kita nih dalam berkendara. Iya. Di depan kita ada mobil, jarak kita ini harus bisa Nggih, jaga jarak. Jaga jarak. Sewaktu-waktu di depan kita merem mendadak, jika kita tidak bisa menjaga jarak, kita bisa nabrak. Nggih. Nah, gitu. Pian ini kan seorang polisi. Mungkin ini sebagian dari kawan ulun ada yang hendak jadi polisi atau keluarga ulun yang hendak jadi polisi. Itu apa aja itu syaratnya yang menjadi polisi itu? Nah, syarat-syaratnya. Nah, syarat-syaratnya yang pertama Pian bisa nonton di channel YouTube ulun juga ya kan. Mungkin ada di bawah ini nanti di-tag sama Om. Iya. Anunya namanya Polri Muda. Ya, nanti dimunculkan. Iya, nanti dimunculkan dong. Jadi syarat utama untuk masuk polisi ya. Iya. Yang pertama kita harus mempunyai badan yang sehat. Ya kan, kemudian harus setiap hari latihan fisik. Jadi kita tidak hanya latihan fisik aja yang kita fokuskan, tetapi kita juga harus mempunyai pemahaman seperti latihan-latihan belajar mengenai undang-undang,
habis itu juga memahami belajar tentang psikologi. Kan sekarang ini kan banyak nih, Nggih. kita belajar sekarang ini kan enak, lebih mudah, bisa Iya. nonton di YouTube, bisa mencari bahan-bahannya itu pembelajarannya tuh di Google, Iya. ya kan. Nah, jadi lebih enak sih bagi menurut ulun Nggih. saat ini dibanding dulu-dulu gitu untuk Nggih. mendaftar Polri. Belajar lebih mudah karena informasi lebih banyak lah. Ya, betul. Nggih, mudah diakses informasi. Ya. Itu kesehatan fisik tadilah. Kalau kesehatan rohaninya apakah itu diperlukan juga? Ya perlu Om, perlu Iya. kesehatan rohani. Jadi harus intinya harus lengkap kita Om. Iya. Jangan Sehat. hanya satu saja. Nggih. Yang namanya jadi Polri itu kan sebagai pelindung, pengayom dan pelayan Iya, masyarakat. nggih. Nah, jadi kita harus betul-betul utamakan badan kita dulu, Nggih. betul-betul sehat, Nggih. semuanya dari atas Sampai sampai ujung kaki lah, dari atas sampai kaki. Nah, gitu. Latihan fisik, misalkan nih kita seperti latihan push up, sit Nggih. up, apa. Kalau orang belum terbiasa, biasanya badannya langsung kayak Langsung kaku, kayak nggih. sakit semuanya. Sama halnya lari. Jadi kita jangan langsung lari berapa kilo, jangan langsung. Kita bertahap dari dekat, habis Nggih. itu asal kita rutin setiap hari, kemudian agak jauh, besoknya agak jauh. Nanti dia akan sendirinya Om. Iya. Napas kita ini akan kuat dengan sendirinya. Lari apa Nggih. segala macam. Sedikit demi sedikit akhirnya Iya. menjadi bukit. Iya, Iya. betul. Kalaunya kita langsung apa ya, istilah orang Jawa tuh bilang langsung dipolkan Nggih. tenaga kita pasti Habis. itulah, habis lah. Nggih. Langsung sama halnya apa nih, pull up ya. Iya. Pull up kalau orang nggak terbiasa, satu aja susah loh ngangkat. Nggih. Tapi Nggih, bujur. kalaunya kita latihan setiap hari, pagi misalkan pagi nggak bisa, nanti sore lagi kita latihan. Akhirnya nanti ringan sendiri badan kita nih. Karena terbiasa tadi. Karena terbiasa. Makanya ulun biasanya kalau bikin konten masalah penerimaan Polri juga tidak lupa untuk mengingatkan agar selalu belajar dan juga berlatih. Karena tanpa kita berlatih setiap hari, tetap tidak bisa apa-apa kita Om. Tidak kuat lah. Ibarat kita pull up, kalau kita tidak setiap hari pasti tetap gitu aja. Berarti itu harus konsisten lah. Konsisten. Harus kalau memang disiplin. ada niat, kalau memang ada niat ingin jadi seorang anggota Polri, harus ditanamkan sejak saat ini. Jadi pada saat nanti pendaftaran Polri dibuka, kita sudah mempunyai fisik yang kuat, mental yang kuat, ya kan. Nah, itu. Kalau dari segi pendidikannya itu, pendidikan minimalnya itu lulusan apa? SMA SMA sudah bisa lah. SMA juga bisa. Karena kalau tidak ada perubahan ya, umur untuk pendaftaran Polri itu maksimalnya 21 tahun. 21 tahun ya, maksimal. 21 tahun. Tapi kalaunya kita nih misalkan S1 atau D1, D2, D3 bisa juga mendaftar anggota Polri, tapi ada jalur khususnya. Dan itu pun untuk usianya lebih dari 21 tadi ya, lebih bisa. Bisa lah. Cuma kalaunya untuk umum yang lulusan dari SMA maksimalnya adalah 21 tahun. Iya. Gitu sih. Itu tadi fisik harus kuat lah. Ya. Pendidikannya minimal SMA. Ya. Usianya maksimal 21 tahun. Ya, nah, betul. Siapa tahu kan ada yang hendak ya, kalau memenuhi persyaratan bisa daftar kayaknya bila pendaftaran dibuka ya kalau. Apalagi kan saat ini untuk Polri sendiri, penerimaan Polri dibagi 2 gelombang Om. Gelombang 1 dan gelombang 2. Nah, jadi yang saat ini pendidikan adalah gelombang 2 kalau tidak salah, gelombang 2 tahun 2022. Jadi yang sisanya nanti masuknya pada saat gelombang 1 di tahun 2023. Selama Pian bertugas beberapa tahun ini, masalah apa yang paling sulit Pian tangani? Menurut Pian yang paling sulit lah. Masalah bagi ulun nggak ada sih Om masalah yang sulit, karena kita kan melakukannya bersama-sama. Jadi tidak hanya ulun sendiri menyelesaikan permasalahan di desa itu, kita kan dibantu juga ada kepala desa dan juga ada babinsa dari tentara, nah dari TNI. Jadi
bisa dikatakan namanya 3 pilar. Nah, Nggih. jadi kalaunya ada problem solving, ada suatu permasalahan di desa, bertiga itulah kita saling tukar Nggih. pikiran bagaimana cara jalan keluarnya, cara menyelesaikan Nggih. permasalahan ini. Jadi ya alhamdulillah selama ulun bertugas menjadi Babin Kamtibmas Nggih. di Desa Aji Sapat Baru, setiap ada suatu permasalahan, alhamdulillah berjalan dengan lancar aja. Bisa diselesaikan lah. Bisa Nggih. diselesaikan di tempat. Nggih. Nah, itulah kalaunya Babin Kamtibmas ini Om, kalaunya ada permasalahan, ya kan kita bisa menyelesaikan di tempat langsung. Nggih. Tidak harus yang bersangkutan datang ke Kantor. polsek Nggih. atau ke kantor polisi, karena itulah fungsi dari Babin Kamtibmas. Nggih. Makanya setiap Babin Kamtibmas biasanya meninggalkan nomor telepon kepada masyarakat. Nggih. Jadi apabila suatu hari ada suatu kejadian atau apa, masyarakat bisa menghubungi Babin Kamtibmas Iya. terlebih dahulu gitu. Kecuali yang sifatnya pidana ya. Nggih. Nah, itu pasti langsung ditangani oleh pihak reskrim langsung biasanya. Nggih. Jadi kan kalau misalnya di kampung ulun ada kejadian, berarti ulun menghubungi Babin Kamtibmas lah. Ya, betul. Nggih. Jadi polisi itulah yang datang lah Ya. lokasi ulun. Betul. Nggih. Jadi apabila ada suatu kejadian, pian bisa menghubungi Babin Kamtibmas. Nanti pian bisa menjelaskan juga masalahnya apa kepada Babin Kamtibmas. Jadi kan Babin Kamtibmas bisa menyelesaikan kepada kepala desa, bisa menyampaikan juga gitu. Ini mungkin agak sedikit menyimpang lah. Ya. Kalau pian kada keberatan silahkan pian jawab. Bila pian keberatan kada apa-apa kada dijawab. Ya. Ini pian ini kan ulun lihat nih ganteng nih. Apakah sudah memiliki seorang istri gitu nah? Atau masih sendiri gitu? Ulun sudah mempunyai istri dan sudah mempunyai anak. Nggih. Sejak tahun 2017 ulun menikah. 2017. Sudah bisian anak lah. Ya. Nggih. Siapa tahu ada yang naksir. Berarti sudah sama aja Om, semua aja kita nih ciptaan yang di atas semuanya tampan, yang cowok dan yang cewek adalah cantik. Semuanya relatif sama. Ini nah Pak, di polsek itu apa aja tugasnya, ada bagian-bagian apa aja? Pasti kan polisi itu kan banyak, tugasnya berbeda-beda. Apa aja sih tugas-tugas polisi itu? Jadi tugas-tugas polisi itu terutama yang di Polsek Aji Muara ya Om. Ada beberapa fungsi. Yang pertama yaitu seperti fungsi kanit intel, fungsi intel. Fungsi intel itu memberikan laporan informasi memberikan laporan informasi kepada pimpinan gitu. Nah, kemudian ada juga fungsi reskrim untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan apabila ada kejadian pidana. Nah, itu fungsinya reskrim yang menangani. Nah, ada juga SPKT. Tugasnya dari SPKT itu adalah misalkan ada laporan kehilangan seperti kehilangan KTP, kehilangan SIM atau kehilangan STNK segala macam, untuk membuat surat kehilangan. Nah, itu bisa datang ke polsek dan juga yang membuatkan adalah SPKT, bagian SPKT. Sabara. Nah, fungsi Sabara itu seperti melakukan patroli untuk mengurangi tingkat kecelakaan lalu lintas serta mengurangi kerawanan dan kejahatan di jalan atau apa, itu fungsi dari Sabara. Propos juga ada propos. Propos fungsinya yaitu untuk mencek kedisiplinan anggota. Nah, jadi kalau ada anggota-anggota yang melenceng-melenceng sedikit, itu tugas dari propos. Nah, itu. Selama ini ulun yang kada beilmu, yang orang kampung kada tapi mengerti ini, ulun kira polisi itu sama aja. Sama aja tugas-tugasnya lah. Melihat bajunya kan sama aja. Kalau baju sama sih semua ya. Sekalinya itu beda-beda fungsinya malah. Beda-beda fungsinya. Nah, kalau bagian Binmas ini lebih banyak penyuluhan sih, memberikan penyuluhan, memberikan himbauan. Kadang kita tuh melaksanakan penyuluhan tuh di sekolah-sekolah juga, memberikan himbauan mengenai narkoba, ya kan, agar tidak terjerumus nih dalam suatu kegelapan itu. Kemudian mengenai kenakalan remaja juga bisa juga gitu, memberikan himbauan.
supaya itu kada terjadilah di Ya, generasi yang akan datang. betul. Nggih, Sekarang ini zamannya kan zaman nggih, apa-apa anak-anak sekarang ini ingin mencoba dan mencoba nggih, hal yang baru, Om. nggih, Nah, itu. Jadi ya setidaknya kita memberikan pemahaman dan juga memberikan himbauan. nggih, Masalah diterima atau tidak diterima, mau nggih, dia mendengarkan masuk telinga kanan keluar telinga kiri itu hak dia. Yang penting nggih, kita sebagai aparat negara sudah menyampaikan himbauan. nggih, Semoga saja seperti anak-anak, pelajar apa segala macam memahami. nggih. Nah, gitu. Ulun yakin aja Pang, orang-orang di Anjir ini baik-baik Bagus-bagus orangnya, semuanya. bagus-bagus Iya, orangnya. bagus-bagus Nah, semuanya. paling ada sedikit lah yang kurang lah. Itu kan di mana aja pasti ada yang Pasti nggih. semuanya, Om. Tapi kebanyakan baik lah orangnya. Iyalah Nggih, kan agamis nggih, di sini di Anjir Muara ini lebih terkenalnya gitu. nggih. Ini sudah lawas sudah ulun bepandiran lawan pian, sudah kurang lebih 20 menit. Ulun rasa sudah cukup pembicaraan kita hari ini. Mungkin ada pesan-pesan yang hendak pian sampaikan gasan penonton ini nah, apa yang hendak pian sampaikan silahkan aja. Pesan saya sebagai Babin Kamtibmas ya kan seluruh yang menonton video ini agar selalu menjaga keamanan, ketertiban dan kerukunan di desa, jaga silaturahmi antar desa sehingga kita menjalin silaturahmi itu yang baik dan Kamtibmas tetap terjaga aman dan damai serta kondusif. Itu yang diharapkan Iya. semuanya, Om. Iya. Semoga di semua lingkungan aman. Aman. Iya. Nggih. Aman dari semuanya. Nggih. Aman dari kejahatan lah Iya. semuanya. Oke Pak, terima kasih. Oke, thank you undangannya. Terima kasih sudah hadir. Ulun senang benar pian hadir. Sama-sama. Ulun juga Nggih. senang kok diundang. Nggih. Jadi kayaknya ulun bila ada apa-apa bisa ulun bikin pian ya kalau. Bisa. Nggih. Kita saling bantu aja. Nggih. Ya penonton sudah dululah, sampai jumpalah di video-video yang akan datang. Terima kasih sudah menonton, mohon maaf jika ada salah dan hilap, ulun banyak kekurangan. Sekian dari ulun, terima kasih sudah menonton. Boleh tanya apa aja? Boleh tanya apa aja?